Di sini saya Muhammad Afnan Al-Qudsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM saya 1910104247 akan menjelaskan makalah yang berjudul Balaghah dan Fasohah. Yang pertama, pengertian al-fasohah. Fasohah mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah jelas, fasih, dan nampak. Allah berfirman yang artinya, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku atau Musa. Surat Al-Qasas ayat 34 ya. Maksud ayat di atas yaitu lebih jelas dariku. Adapun pengertian fasohah dalam arti istilah yaitu perkataan yang terbentuk dari susunan lafaz yang jelas terang benderang yang membuat pendengar segera paham dengan apa yang dikatakan, juga sangat familiar bagi para pengarang kitab dan juga para pengarang syair karena suku kata yang pula sifat fasohah mempunyai keindahan tersendiri saat dibaca maupun saat didengar. Fasohah juga memiliki sifat bagi al-kalimah kata, perkataan, al-kalam, al-mutakallam pembicara. Fasohah sendiri setidaknya ada 3 unsur yang harus ada dalam fasohah dan itu mendasar dan harus dimiliki oleh fasohah itu sendiri. Yang pertama, al-fasohah al-kalimah, al-fasohah al-kalam, al-fasohah al-mutakallam. Penjelasannya yaitu al-fasohah yang pertama, al-fasohah al-kalimah yaitu fasohah sebuah kata atau jelasnya sebuah kata harus terhindar dari beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, at-tanafurul huruf, yaitu huruf karakter kata yang sulit atau berat saat didengar dan sulit untuk diucapkan dengan lisan dikarenakan huruf tersebut yang mukhorijul hurufnya terlalu berdekatan. Contohnya hu'ujak, at-tufah, al-mustaru, susah kan makanya. Yang B, gorobatul a'mal, yaitu dorobatul ismal, dorobatul isti'mal maksud saya. Ya, susah. Yaitu sebuah kata yang maksudnya sama sekali tidak jelas atau sama sekali tidak digunakan oleh sebagian besar orang Arab yang fasih sehingga dapat membingungkan orang yang mendengar. Adapun gorobah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu membingungkan pendengar dalam memahami makna yang dimaksud dikarenakan adanya multi makna. Pertama ada multi makna. Yang kedua mempunyai 2 atau lebih makna. Contohnya wa muqallatu wa hajiban murrajuhan. Nah, tuh. Itu musyarrah itu yang di garis bawah itu ya. Maka dapat diketahui apa yang dimaksud dengan kata musyarrujan pada saat di atas sampai ahli bahasa pun berbeda pendapat dalam mengartikan. Ibnu Buraid berpendapat yang dimaksud dengan musyrafat pada bait atas adalah hidungnya ada di kalistiwa. Adapun ada yang mengartikan tebasan. Oke, kita lanjut bab selanjutnya. Yang ketiga yaitu mukhalafatul qiyas, yaitu suatu karangan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan kata yang benar sesuai ilmu shorof yang diambil diucapkan oleh orang Arab. Jadi kata tersebut sangat berlawanan atau berseberangan dengan shorof yang ada. Kemudian yang kedua fasohatul kalam. Tadi kan udah yang pertama fasohatul mutakalam, yang kedua fasohatul isti'lam, yang kedua yaitu fasohatul kalam, yaitu selamatnya sebuah ucapan setelah jelasnya susunan kata-kata yang ada pada ucapan tersebut. Dan itu dibagi menjadi banyak. Yang pertama tanafarul kalimah al-mutajami'ah, yaitu susunan kata yang pada sebuah ucapan berat atau sulit diucapkan dan didengar walaupun ada salah satu kata yang jelas dan mungkin tapi jelas dipahami, tapi karena susunan kata pada suatu ucapan hampir semuanya benar diucapkan lisan dan sulit dipahami pendengar, maka tetap saja termasuk tanafarul kalimah mutajami'ah. Adapun tanafarul kalimah itu ada 2 macam. Yang pertama benar-benar berat pengucapannya. Yang kedua agak ringan pengucapannya. Kemudian lanjut kita ke dhafut ta'lif, yaitu ucapan yang harus mengikuti tata susun kaidah-kaidah nahwu yang dipakai oleh sebagian besar para ulama nahwu. Kemudian yang ketiga taqidul lafzi, yaitu suatu ucapan yang jika perkataannya runcu jadi susunan kalimatnya yang sama sekali tidak menunjukkan arti yang dimaksud sehingga menimbulkan kerancunan makna gitu ya. Kemudian lanjut taqidul maknawi, yaitu takkidul maknawi, yaitu ketika semuanya membuat makna yang dimaksud tidak jelas karena adanya celah dalam memindah perikikan mutakalim dari makna asli kepada makna yang ia maksud. Kemudian lanjut
Yang kelima kasrotut tikror, yaitu ucapan agar menjadi fasoha juga harus menghindari kasrotut tikror, yaitu lafat baik itu isim fi'il harf yang seharusnya diucapkan satu kali tapi diucapkan berulang-ulang kali tanpa ada faedahnya, maka itu susah membuat jadi fasohatul kalam. Dan yang ketiga fasohatul mutakalim, jenis yang ketiga ya ini, yaitu sebuah keahlian yang harus dimiliki mutakalim. Mutakalim itu orang yang berbicara, yaitu cara menyampaikan dengan cara tutur kata yang mudah dipahami, fasih, pemilihan kata, diksi yang baik dan mudah dipahami. Kemudian untuk balaghah sendiri artinya yaitu sampai dan mencapai. Tadi kan kita belajar fasoha, sekarang kita belajar balaghah. Balaghah sendiri secara bahasa yaitu sampai atau mencapai. Contoh kalimatnya adalah balik Zaitu muradah, Zaid sudah mencapai tujuannya. Maka sudah jelas berarti balaghah menurut bahasa adalah mencapai dan sampai. Kemudian balaghah mempunyai pembagian sendiri, yaitu balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Kalaupun balaghatul kalam itu fokus dengan lawan bicara disertai dengan fasihnya lafaz-lafaz pada ucapan tersebut. Ayakunal kalamu mutabaqan lil muqtadi bi amal mutaqaddimin ma'a fasohatihi. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ucapan yang balik itu ucapan yang menyesuaikan dan kondisi lawan bicara. Kemudian yang al-balaghah al-mutakallim, al-balaghah al-mutakalim yaitu keahlian dan kemampuan yang terdapat pada hati mutakalim yang dengan keahliannya tersebut seorang bisa menyusun ucapan yang balik dan sesuai dengan keadaan. Kayak tadi ya ayakun al-kalamu mutabaqan bi muqtadin mafas ayakun al-kalamu mutabaqan bi muqtadi bi awal muqaddabin mafasati. Kemudian untuk perbedaan fasoha dan balaghah, kita udah belajar dua ya, al-fasoha yang pertama, yang kedua yaitu al-balaghah. Yang pertama, fokus pembahasan al-fasoha lebih khusus berkaitan dengan lafaz. Fasohah yaitu sifat dari sebuah kata, kalimat dan ucapan atau suatu kalam. Semua ucapan atau kalimat yang benar balaghah sudah pasti memenuhi unsur fasohah. Dibaliknya, tidak semua ucapan atau kalimat yang benar fasohah itu memenuhi unsur balaghah. Jadi tingkat balaghah lebih tinggi dari fasohah. Demikian makalah yang bisa saya jelaskan tentang balaghah dan fasohah. Sekiranya ada pertanyaan silahkan klik komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.